Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak-Bapak, Mas Ahmad Masud, karena waktu juga ya, mari kita mulai sesi siang ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Masud, nanti waktu presentasinya 10 menit maksimal. Oke. Selesai itu kemudian nanti Pak Mustahid mau memberikan beberapa pertanyaan, waktunya juga 10 menit maksimal. Dan nanti yang bagian terakhir 5 menit untuk mentor, 5 menit untuk penguatan dari mentor, maksimal 5 menit. Silakan Mas Ahmad Masud untuk mempresentasikan, waktunya 10 menit mulai sekarang. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ahmad Masud Assalamualaikum. untuk share PPT-nya, Pak. Mohon maaf, sudah bisa kelihatan nggih? Sudah nggih? Baik, perkenalkan saya Ahmad Masud, Bapak penguji yang terhormat Bapak Mustahid, kemudian yang terhormat Bapak Gunawan, dan yang saya hormati juga Bapak Dimyati. Pada kesempatan ini rancangan aktualisasinya adalah penguatan tindak lanjut bimbingan pranikah melalui pendampingan pasca nikah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan tahun 2025. Baik, untuk selanjutnya adalah rancangan aktualisasi ini saya ambil dari analisis APTK dan USG, di mana analisis APTK itu ada 5 sebelumnya yang saya lakukan di KUA Kelambu. Yang pertama itu adalah tidak adanya integrasi digitalisasi arsip akta nikah dalam satu basis data terpadu. Jadi yang pertama ini belum adanya arsip nikah, akta nikah yang dalam satu kesatuan. Jadi masih terpencar-pencar. Kemudian yang kedua, belum efektifnya layanan WhatsApp tunggal autorespon yang digunakan sebagai layanan di KUA sebagai layanan. Terus yang ketiga, ini yang saya ambil core issue dari kurangnya penguatan pemahaman dan pendampingan pasca bimbingan pranikah sebagai upaya menjaga keberlanjutan keluarga sakinah. Terus yang keempat, yaitu core isunya adalah belum optimalnya akses penggunaan pusat informasi perkawinan melalui kanal digital dan media sosial. Kemudian yang terakhir yaitu minimnya literasi wakaf masyarakat terhadap proses dan akta ikrar wakaf. Dari kelima ini saya ambil satu, yaitu kurangnya penguatan pemahaman dan pendampingan pasca bimbingan pranikah sebagai upaya menjaga keberlanjutan keluarga nikah. Salah satu argumentasi core issue yang saya pilih yaitu yang pertama itu karena angka perceraian di Grobogan itu terus meningkat. Jadi Kecamatan Kelambu itu salah satu kecamatan di Kabupaten Grobogan, dan setiap tahunnya angka perceraian itu meningkat secara signifikan. Saya ambil 3 tahun terakhir, itu tahun 2022 itu ada 3.219 kasus perceraian di PA Purwodadi Grobogan. Yang kedua tahun 2023 itu meningkat 200-an lebih, itu ada 3.439. Kemudian tahun kemarin tahun 2024 itu ada 3.950. Jadi ini sangat ironis dari beberapa data-data yang saya kumpulkan. Kemudian alasan argumentasi yang kedua yaitu bimbingan pranikah belum ditindaklanjuti, bimbingan pasca nikah itu belum ditindaklanjuti secara optimal dan belum ada seperti itu. Jadi kebanyakan KUA itu memberikan bimbingan itu hanya pranikah sebelum nikah saja. Jadi belum efektif tanpa adanya tindak lanjut yaitu setelah pasca nikah gitu. Terus yang ketiga itu salah satunya adalah pasangan muda rentan konflik pasca pernikahan.
Yang keempat, pasangan belum memiliki kesiapan emosional, spiritual, dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, kurangnya edukasi lanjutan pasca nikah. Jadi melalui bimbingan pasca nikah ini, baik pra maupun pasca nikah itu sebenarnya harus dilakukan secara komprehensif. Pasangan itu kalau dilakukan secara komprehensif dapat mempelajari cara menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sehat dan membangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Kemudian selain itu, bimbingan ini juga dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan, peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta pengembangan ketahanan emosional. Harapannya, bimbingan pasca nikah ini dapat membekali pasangan itu lebih matang dan menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan pernikahan sehingga dapat mengurangi risiko perceraian di kemudian hari. Kemudian gagasan pemecahan itu pemecahan isu saya ada 7. Yang satu di slide selanjutnya ini 6. Yang pertama itu adalah berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan aktual. Kemudian identifikasi pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah 1-3 bulan terakhir. Kemudian yang ketiga, menyusun media edukatif pasca nikah, itu berupa materi maupun nanti membuat Google Drive, infografis dan WhatsApp. Kemudian melakukan pendampingan pasca nikah via WhatsApp atau pertemuan terbatas jika dikehendaki begitu oleh pasangan nikah. Kemudian dokumentasi kegiatan, evaluasi dan refleksi hasil aktualisasi, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi. Jadi dari ketujuh ini semuanya itu berdasarkan nanti saya sambungkan, saya harmonisasikan dengan nilai-nilai berakhlak, Smart ASN, manajemen ASN, dan kontribusi terhadap visi dan misi KUA Kelambu. Saya sambungkan semuanya itu dari beberapa pemecahan isu. Demikian presentasi dari saya. Oke, cukup. Terima kasih Pak Ahmad Masud. Waktu 10 menit untuk Pak Mustahid. Silakan berikan beberapa pertanyaan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Gunawan. Sebelumnya Pak Ahmad Masud, dengar suara kami? Alhamdulillah, dengar Bapak. Oke. Pak Ahmad Masud ini di KUA Kelambu ya? Iya. Gerobokan. Iya, Bapak. Formasi apa? Penghulu? Apa penyuluh? Penghulu ya? Penghulu ahli pertama Bapak. Oke, penghulu ya. Pak Ahmad Masud, jenengan kan sudah survei apa lihat kondisi yang di PA itu ya? Iya. Dengan naiknya angka perceraian ya. Jadi jenengan mengambil tema penguatan TL tindak lanjut bimbingan pranikah melalui pendampingan pasca nikah ya. Iya. Itu karena apa ya Mas? Apa namanya? Dengan kenaikan yang signifikan antara 200 ini ya kasus ya. 3.200, kemudian 3.400, kemudian 2014 3.900-an. Berarti kan naik terus ya, signifikan naiknya ya, 200-an ya. Itu karena apa itu Mas? Adakah peran dari BP4 itu? Ada kan BP4 itu di KUA? Ada Bapak. Sudahkah di BP4 itu aktif atau gimana? Aktif Bapak, semuanya aktif. Tinggal mengefektifkan lagi. Jadi saya mengambil penguatan. Sebelumnya memang bimbingan pranikah itu sudah ada, tetapi pasangan nikah itu setelah beliau menikah itu kebanyakan ya tidak ada tindak lanjut lagi. Jadi kenapa saya mengambil isu ini, yaitu untuk salah satunya untuk tindak lanjut supaya nanti perceraian sebagai upaya preventif, perceraian itu semakin rendah gitu Pak untuk nilai preventif gitu.
Tapi BP4 sudah aktif ya? Maksudnya sudah optimal untuk melakukan pencegahan-pencegahan apa namanya menurunkan kasus perceraian gitu? Kalau semasa ini Bapak, yang saya ketahui memang kalau penurunan perceraian memang belum bisa saya jawab secara angka begitu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi, kemudian untuk kegiatan bimbingan itu sudah jalan. Bimbingan pranikah, terus kemudian bimbingan BRUS, remaja usia sekolah, terus kemudian stunting sesama lintas sektor, kemudian ada pencegahan pernikahan dini itu sudah ada, gitu Bapak. Oke. Ini kan yang sudah nikah berarti ya Mas ya? Yang sudah nikah. Bimbingan pranikah ya, bimbingan pasca nikah ya. Caranya gimana Mas? Mas Ahmad, Mas Ud? Caranya dari beberapa yang saya buat, yaitu yang pertama itu yang saya sudah berkonsultasi kepada mentor saya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi pasangan-pasangan yang sudah melakukan bimbingan pranikah dan sudah menikah 1 sampai 3 bulan terakhir. Saya mengambil sampelnya yang baru-baru dulu Bapak, karena ini aktualisasinya kan terbatas waktu. Kemudian saya menyusun media edukatif pasca nikah. Jadi nanti saya bisa berkolaborasi sama senior yang ada di KUA. Baiknya nanti membuat materi pasca nikah itu seperti apa, dan membuat materi-materi secara digital saja, karena sekarang kan pasangan-pasangan muda itu kebanyakan ya kalau diberikan buku materi secara hard copy itu kebanyakan hanya disimpan di dalam lemari saja. Jadi nanti saya buat secara simpel materi-materi ini berupa PDF di dalam digital, itu bisa kami share di WA masing-masing. Kemudian Google Drive kita nanti bisa merancang pertanyaan-pertanyaan. Selama menikah itu ada ada konflik atau tidak, terus kemudian bagaimana keadaannya begitu. Terus kemudian kalau semisal nanti butuh pendampingan, ada konflik, kita tawarkan. Jadi kita tidak memaksa, tetapi kita tawarkan ketika ada konflik-konflik kecil supaya nanti tidak menjadi bom waktu 3, 4 sampai 1 tahun nanti adanya perselisihan yang terus-menerus begitu Bapak. Kemudian selanjutnya kalau semisal setelah itu kita melakukan pendampingan pasca nikah itu via WhatsApp. Jadi kita menghubungi via WhatsApp, medianya itu via WhatsApp, dan nanti semisal ditawarkan untuk pertemuan yang terbatas, ya kita amini begitu. Begitu. Jangan juga perlu kolaborasi dengan penyuluh agama ya. Pak. Dengan majelis-majelis taklim, bisa di-share apa program jenengan, maksudnya bimbingan yang setelah nikahnya itu, kalau 1 sampai 3 bulan kayaknya masih enjoy saja ya Mas ya. Mungkin yang rentan itu 1 sampai 5 tahun gitu yang baru adaptasi ya. Oh baik. Untuk Pak Ahmad Masud sendiri sudah berkeluarga? Alhamdulillah masih proses Bapak. Oh masih proses. Siap. Lah ya. Ini yang perlu diedukasi pada ini pasca nikahnya, mungkin 1 sampai 5 tahun apa yang masalahnya apa perlu diidentifikasi, terus kendalanya apa dalam pernikahan, itu yang menjadi solusinya, terus penguatannya apa untuk mencegah terjadinya kasus perceraian.
Itu gimana Pak Masud menyikapi masalah itu? Maksudnya untuk apa namanya? Memberikan bimbingannya. Jelas Pak Masud? Gimana Bapak? Pak Masud gimana kalau memberikan bimbingan pada orang yang sudah menikah? Maksudnya pasca nikah antara 1 sampai 5 tahun masalahnya apa? Terus cara edukasinya gimana untuk untuk menurunkan angka kasus perceraian? Oh baik Bapak. Selama saya di KUA selama 2 bulan memang saya belum masuk di praktek bimbingan karena saya masih di fokus di administrasi. Untuk semisal nanti ada praktek langsung bimbingan, maka saya harus menyesuaikan lingkungan di situ di KUA tersebut. Kemudian saya minta diajari supaya nanti tidak salah langkah begitu Bapak. Kadang kan setiap geografis itu apa-apa yang harus disampaikan dan apa-apa yang tidak harus disampaikan itu kan harus saya pelajari dulu Bapak. Saya kira cukup Pak Mas Ahmad Masud dari kami. Selamat, semoga sukses selalu. Amin, amin Bapak. Bapak selalu sehat-sehat selalu. Selamat Pak Gunawan. Oke, Pak Mentor sudah hadir ya Pak Dimyati. Cukup Pak Gunawan dari kami. Oke, makasih Pak Mustahid. Sekarang waktu kami berikan untuk Pak Dimyati selaku mentor dari Pak Ahmad Masud. Waktu Bapak 5 menit. Silakan Pak Dimyati memberikan penguatan terhadap rencana aktualisasi dari Pak Ahmad Masud. Silakan waktunya 5 menit mulai sekarang. Monggo Pak Dimyati. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini setelah saya cermati dari rancangan aplikasi Mas Masud. Alhamdulillah memang ini rencana yang sangat bagus untuk istilahnya untuk kedepannya itu, terutama untuk pengantin yang sudah nikah. Memang itu sebelumnya belum ada. Tapi rencana seperti ini kalau diterapkan pada waktu sebelum Maret 25, saya belum bisa jalan Pak, karena waktu itu stopnya masih hanya 2. Saya sebagai kepala satu, dan yang satunya untungnya hanya sekitar satu, nggak mampu untuk memakai komputer. Jadi misalnya ada seperti program yang dilaksanakan ini kira-kira jalannya juga sulit. Alhamdulillah ini untuk program Masud ini kedepannya insya Allah bisa. Karena apa? Karena dari SDM yang baru dari P3K ada 5 orang penyuluh dan Masud sendiri nanti bisa dipraktekkan langsung. Kalau nanti mungkin ya bulan selanjutnya nanti, karena kebetulan kelambu peristiwanya hanya sedikit, jadi untuk insya Allah untuk rancangan aktualisasi untuk penerapan pendampingan pasca nikah ini dan walaupun lewat WA dan sebagainya, saat ini saya nanti terutama agar bisa berjalan lancar, karena ini adalah program yang bagus sekali saya itu, karena memang dari kelambu itu walaupun nikahnya sedikit, tapi yang sering terjadi karena apa? Dalam pelaksanaan ini sebelumnya untuk kadang-kadang memang hanya sekilas saja lah, karena apa? Dari sekian banyak dari calon itu bisa kebanyakan yang kebetulan kerja di pabrik ataupun di luar kota itu izinnya biasanya minta mepet dengan hari H. Jadi untuk istilah pembimbingan awal dengan pranikah
ya belum bisa maksimal. Jadi adanya ini misalnya untuk kedepannya nanti baik maupun dari yang bersangkutan untuk takin atau pengantin yang baru itu sudah pindah lokasi, pindah kerja atau kemana terjadi kan bisa itu bisa dilaksanakan dengan WA dengan program pendapatan sehingga untuk kedepannya nanti baik dari Mas ataupun dari penyelenggara lain bisa membantu karena kebetulan ada tenaga yang banyak dan kebetulan dari ketiga penyuluh semua sudah mampu untuk memperagakan komputer dan juga media sosial dengan komputer ini. Jadi untuk kedepan nanti bisa sama-sama nanti kadang-kadang bisa dibagi per wilayah aja lah, misalnya seperti itu hanya 9 desa. Nah untuk kedepannya nanti bisa dibagi wilayah, nanti masuk berapa desa, 3 atau berapa, atau nanti Mas Yaki berapa kan untuk nanti kedepannya. Jadi dari semua penyuluh dan Mas Yaki sendiri sebagai calon penyuluh nanti bisa untuk program penguatan rencana akuisisi ini bisa berjalan lancar dengan harapan semoga untuk kedepannya nanti bisa menurunkan angka perceraian di bagian kampung itu saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Ya cukup. Terima kasih Pak Dimyati. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dimyati atas penguatannya untuk Pak Ahmad Masud. Semoga nanti lancar dalam aktualisasi dan habituasinya. Baik, terima kasih Amin. Pak Masud maupun Pak Dimyati. Karena waktu juga, maka mari sesi kali ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Pak Masud, tolong panggilkan Pak Abdul Halim. Dan dari Pak Dimyati dan Pak Masud bisa berkenan meninggalkan ruang breakout ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Monggo. Gunawan, Pak Dimyati dan Pak Mustafa.